Halo, jumpa lagi di channel gue, di channel Bung Harpa. Salam sehat untuk lo semua dimanapun lo berada. Terima kasih sudah bergabung lagi di channel Bung Harpa. Terima kasih yang udah subscribe, yang baru subscribe maupun yang udah dari dulu. Nah, di edisi kali ini gue akan bahas beberapa isu atau straight news terutama dari belahan bumi Eropa dan juga Amerika ya. Nah, isu yang pertama adalah kemungkinan beberapa pemain inti Premier League ini absen, ya, terutama pemain-pemain Amerika Latin yang masih akan menjalani kualifikasi Piala Dunia di zona CONMEBOL. Nah, yang paling utama ini adalah duo Liverpool ya, Alisson Becker dan juga Fabinho. Ini dua andalan Liverpool yang kick off jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, dan mereka harus menghadapi Watford hari Sabtu jam 6.30 malam atau sore. Ya, jadi jarak ini hanya 35 jam antara dua kick off ini, dan Klopp sendiri sudah agak pusing, dia nggak tahu gimana untuk mengatasi ini ya, karena ini artinya 35 jam bedanya, belum lagi dia main 2 jam kemudian ke bandara segala macam, jaraknya sangat sedikit banget ya, jadi belum lagi recovery dan sebagainya. Kemudian ada beberapa nama juga, terutama di Man City ya, ada Ederson ya, kiper dari Brazil, walaupun dia nggak main ya, karena Alisson Becker mungkin yang akan lebih sebagai starting. Kemudian Gabriel Jesus ini, dan ada banyak lagi. Man United juga ada Edinson Cavani yang tadi melawan Brazil, tapi MU main 2 jam lah lebih lambat daripada Liverpool. Jadi Edinson Cavani ini punya waktu 37,5 jam antara kick off di Uruguay dan dengan main di Premier League membela MU. Dan ada banyak lagi beberapa nama, nanti gue akan share di sini. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua masih dari MU juga nih. Jadi MU banyak mendapatkan masalah menurut gue. Injurinya mungkin udah tahu. Injurinya dua back utama mereka, Harry Maguire dan juga Rafael Varane. Nah, Maguire belum latihan penuh ya kemarin, jadi hari Kamis lah ya. Hari Rabu belum latihan penuh, dan kemungkinan besar akan absen lawan Leicester ya weekend ini. Sebelumnya dia absen di kualifikasi Inggris ya, terutama terakhir melawan 2 pertandingan terakhir melawan Andorra dan Hungari. Nah, terus juga Rafael Varane juga absen beberapa minggu ke depan, dan kemungkinan besar dia juga akan absen lawan Leicester, Atalanta dan juga Liverpool. Jadi partai berat MU beberapa pekan ke depan ini jadi pukulan telak ya, karena mereka selain jadwalnya berat, mereka juga tanpa setidaknya 2 pemain andalan mereka di lini belakang. Nah, itu dari MU. Nah, sekarang kita ke Newcastle. Ini tim yang kita tahu baru aja dibeli sama Raja Arab Saudi ya, dan ini menarik ya karena proses pembeliannya ada perjanjian yang tidak diungkapkan oleh Premier League. Gua rasa sih soal ownership ya, karena ada isu human rights di keluarga Saudi Arabia, terutama dengan MBS Muhammad bin Salman, yang ya kita tahu adalah isu hak asasi manusia, sehingga akhirnya person in charge-nya orang lain dalam tanda kutip, bahkan sebuah perusahaan milik Israel ya. Nah, itu, dan yang menarik adalah ada isu Steve Bruce akan didepak ya, ini karena memang mereka akan mungkin mencari pelatih yang punya nama. Ada yang mengatakan Lampard. Nah, ini juga menarik. Yang jelas isunya adalah biaya kalau mau mendepak Steve Bruce ini lumayan mahal ya, 8 juta pound sterling. Itu kalau dirupiahin 1 juta pound sterling itu 20 miliar. Jadi 160 miliar ya. Wah, luar biasa nih. Mungkin ini akan menjadi rekor tertinggi kompensasi dari pemecatan pelatih. Mungkin ya. Karena dulu gue pernah inget Chelsea itu Luis Felipe Scolari itu dipecat 49 miliar kompensasinya. Nah, setelah itu yang gue inget ya. Mungkin ada lagi beberapa kali, gue nggak tahu. Tapi yang jelas biayanya adalah 160 miliar kalau lu mau mecat Steve Bruce. Ini luar biasa. Terus kemudian, dari Ligue 1, ini tahun 2023, jadi LFP, mungkin gampangnya FA-nya Prancis, ini sudah mengumumkan tahun 2022
2023 dan 2023 dan 2024 ini Ligue 1 akan menjadi 18 tim yang dari tadinya 20. Nah, mekanismenya akan dimulai dari 2022-2023. Jadi 4 tim yang terbawah akan degradasi, kemudian yang promosinya ya 2 ya harusnya ya. Pokoknya intinya jadi 18 lah, 2023-2024. Nah, ini mungkin juga bagian dari reformasi Ligue 1 yang supaya lebih menarik ya, dan juga jadwalnya nggak terlalu padat. Nah, terus kemudian masih dari Ligue 1 juga, ini Sergio Ramos belum juga bisa menjalani debut. Tadinya dia akan diproyeksikan akan debut melawan Angers. Gue nggak tahu baca gimana nih ya. Tulisannya Angers. Tadinya Paris Saint-Germain akan bermain, mereka akan bermain dijadwalkan jam 2 pagi Jumat dini hari. Tapi ya Sergio Ramos tadinya akan diproyeksikan akan debut, tapi ternyata harus setback lagi. Ya mungkin masih cedera ya. Itu. Nah, sekarang kita ke Spanyol, La Liga. Nah, ini menarik. Ya mungkin gini, Pedri ini kan tadinya udah punya kontrak yang berakhir 2024. Release clause-nya itu 400 juta euro. 400 juta euro itu mungkin sekitar 600 miliar ya, kurang lebih 6 triliun, kurang lebih 6 triliun. Ya, dan sekarang mau diperpanjang lagi sampai 2025. Nah, yang menarik adalah apa? Release clause-nya itu mau dibikin 1 miliar euro. Jadi ini luar biasa ya, kalau dirupain tadi kan 6 triliun ya kurang lebih ya. Kalau sekarang 1 miliar euro itu kurang lebih nih ya, gua pakai xe.com price precisely nih ya, 16 triliun 476 miliar 35 juta 394.227. Jadi hampir 16,5 triliun ya. Ini luar biasa ya angkanya. Dan mungkin ini juga untuk memagari Pedri dari kemungkinan dicaplok sama Newcastle ya. Karena Newcastle sekarang gila banget. Dia punya owner yang kekayaannya luar biasa ya. Lu semua udah tahu mungkin diantara bahkan Sheikh Mansur, pemilik PSG siapa namanya? Nasser itu juga jauh kekayaan MBS ini di Newcastle berlipat-lipat. Jadi bisa jadi ini strategi Barcelona untuk memagari Pedri ya, kalaupun suatu saat dicaplok maka nilainya tinggi. Mungkin ke situ larinya ya. Jadi kembali inflasi nih mungkin harga pemain. Karena dulu ketika Nasser ke PSG ini juga membuat harga-harga pemain inflasi seperti sekarang yang lo tahu. Nah, ini mungkin dengan masuk ke MBS lebih inflasi lagi karena duitnya ya luar biasa nggak berseri. Nah, sebagai penutup ya, ini biar gua nggak dibilang clickbait, ini luar biasa karena ini yang ngelansir Al Jazeera ya statusnya ya, itu FIFA mengatakan tidak menutup kemungkinan Piala Dunia 2030, 2026 kan di USA, Kanada, Meksiko ya kalau nggak salah, jadi di negara-negara itulah. Kemudian 2023 FIFA mengatakan tidak menutup kemungkinan Israel akan menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama tetangga-tetangganya. Nah, ini menarik ya kalau kita lihat. Ini disampaikan di di sebuah museum lah ya, di sebuah museum di Yerusalem dengan ya Gianni Infantino dengan beberapa petinggi di sana, dan juga the US Ambassador ke Israel, David Friedman. Nah, ini menarik ya karena kita tahu ini isu yang sangat sensitif di Timur Tengah, bagaimana hubungan dengan Israel dan beberapa negara kurang baik ya, tapi belakangan ini kita tahu mulai dibuka hubungan dengan beberapa negara-negara Jazirah Arab ya, diantaranya adalah Uni Emirat Arab ya, dan bukan rahasia juga di belakang itu mereka menjalin hubungan dengan hubungan politik dengan negara Arab Saudi. Nah, bahkan ada yang mengatakan ini bisa dijadikan momentum sebagai persahabatan ya, termasuk juga dengan Palestina dan sebagainya. Tapi gue tidak mau masuk terlalu detail karena ini baru wacana. Yang jelas ini sesuatu yang menarik ya. Menarik artinya kita kaji plus minusnya. Nah, itu ini mungkin akan ramai beberapa hari ke depan. Yang jelas ya pasti akan menuai pro dan kontra, sudah pasti ya. Tapi ya ini tentu menarik ya kalau kita mungkin diskusikan lebih lanjut. Nanti gue akan
share satu video khusus untuk membahas kemungkinan Israel dan tetangga-tetangganya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Silakan lo berpendapat, setuju nggak setuju, apapun alasannya, terutama topik yang terakhir ini, tinggalkan komen di bawah. Gue akan mencoba menanggapi dengan secepat mungkin. Nah, mungkin itu kira-kira round up kabar-kabar sepak bola dari mancanegara. Dan sekali lagi gue mau mengucapkan terima kasih yang udah subscribe. Kalau belum, silakan subscribe, nyalakan loncengnya supaya lu bisa selalu dapat alert kalau ada video-video gue terbaru. Oke, sampai di sini dulu video gue. Kita jumpa lagi di video-video gue yang lainnya. Thank you ya, salam sehat, ciao.